Shalom, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Haleluya. Kita akan membahas dari Mazmur 23. Dan nanti beberapa ayat lain mendukung Mazmur 23 ini dengan judul Tuhan menjamin. Haleluya. Ayat yang pertama katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu kemudian. Tapi yang mesti kita yakini pertama dulu, kita yakinkan sungguh-sungguh bahwa kita hidup ini setelah menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai gembalaku yang tidak akan kekurangan aku, kata pemazmur. Gembala kita semua yang percaya kepada Yesus itu tidak akan kekurangan apapun, itu Tuhan jamin. Itu dulu, baru nanti kita lihat ayat berikutnya, ada Mazmur 24, Mazmur 25, dan seterusnya. Startnya kita mulai dengan Tuhan adalah gembalaku. Bangun hidup ini dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap mempercayai gembala kita. Tidak peduli masalah yang begitu besar dihadapi, kalau Tuhan ada bersama kita, berjalan bersama kita, dia di depan kita, dan dia menjadi penutup barisan kita. Dia pasti akan mendukung kita, memberikan kemurahan dan pertolongan kita selama kita ada di dalam dunia ini dan sampai ke kekekalan. Amin. Nah, Tuhan adalah gembalaku, itu yang pertama. Jaminan hidup cukup, takkan kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 2 dan 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Nah, ini dia. Jaminan kesejahteraan hidup, bekerja, berkarya, dan sukses. Sehingga di dalam kita bekerja, berkarya itu nama Tuhan dipermuliakan. Itu lihat ayat 2 dan ayat 3. 3a. 3b, itu nanti kita lihat di Yohanes 10. 3b, jaminan kedamaian dan kepercayaan penuh. Matius 11 ayat 29. Ya, marilah kepadaku semua yang letih dan berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu jaminan kedamaian. Ya, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 4 dan 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu bayang-bayang maut, dalam lembah kematian itu saudara, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini luar biasa. Ya, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itu artinya Tuhan menjamin kita sampai kematian pun tidak usah takut. Tuhan ada bersama kita dan dia akan memberi kita makan di hadapan lawan kita. Ada musuh-musuh kita, orang yang gak suka sama kita karena kita mungkin bersaksi, kita mungkin hidup berkemenangan, dan terus sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Yesus, sedikit-sedikit Allah yang besar, Bapa yang Maha Kasih. Ya sudah, gak apa-apa. Kita harus mengasihi mereka dan jangan takut. Tuhan tetap memberi makan di hadapan lawan-lawan kita. Ya, itu ayat 4 dan 5. Jaminan kemenangan dan jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Tidak pernah ada jalan buntu untuk gembala yang baik itulah. Yang terakhir, ayat yang ke-6. Jaminan hidup kekal yang menjamin masa depan yang pasti. Ini dia. Banyak orang tidak tahu hidup kemana ini sesudah mati. Yakin kita nggak akan mati. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pemazmur ini mengakhiri hidupnya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 28 dikatakan begini. Ini hebat nih saudara. 1 Tawarikh 29 ayat 28.
Dan sampai ayat 30, kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Yang diceritakan dalam 1 Tawari 29 ayat-ayat yang terakhir ini, Daud punya keberhasilan seluruhnya. Padahal dia punya dosa ada. Sudah lihat di Mazmur 51, mengapa dosanya tidak disebutin? Karena di Mazmur 51 Daud bilang begini, ayatnya yang ketiga, kasihani aku ya Allah menurut kasih setiamu. Dan ayat ke-9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Daud bertobat, saudara, setelah dia berzina dengan Batseba, tetapi Tuhan mengampuni dia. Sehingga dia mati setelah putih rambutnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Itu Tuhan adalah gembalaku,